Ya, jika sudah register Bapak Ibu, ini apa contoh saja, dan ini sekaligus mempersiapkan untuk nanti hari Rabu Bapak Ibu untuk didaftarkan nanti bagi yang bersedia atau siap untuk didaftarkan indeksasi DOAJ. Nah, ini ketika kita sudah klik apply Bapak Ibu, ini ada 7 tahapan proses eh, aplikasi pendaftaran DOAJ. Nah, yang pertama itu adalah ini sebenarnya bisa sambil diikuti Bapak Ibu, dan ini nanti sifatnya dia draft, jadi tidak langsung dikirimkan. Dia berstatus draft ketika sementara maksudnya belum dikirim. Bisa disimpan sebagai draft. Yang pertama ini kita harus wajib pilih yes Bapak Ibu karena informasi tentang open access. Jadi jangan lupa di apa namanya dipilih yes. Kemudian di bawah itu akan muncul informasi tentang informasi open access. Misalnya kebetulan ini yang terbuka nih Bapak Ibu. Jurnal teman-teman, sudah adakah editornya bergabung ini? Journal of Islam and Science, nah, copyright. Nah ini, Bapak Ibu saya klik ini. Ini saya belum belum mengecek apakah benar atau tidak. Hanya ingin memperlihatkan cara pengisian form pendaftaran DOAJ Bapak Ibu. Ini saya maaf, open access ya. Oh, ini di atas. Open access. Nah, ini saya copy dan kembali ke form DOAJ. Dan di sini misalnya ini tadi kosong, dan saya paste. Kemudian ini kapan mulai publish online ini open access nih Bapak Ibu. Misalnya tahun 2021 ini kita diisi sesuai dengan kapan kita mulai mengelola jurnal ini dan open access. Kemudian next, pindah ke bagian kedua, about judulnya Bapak Ibu. Nah ini sebenarnya kan bisa dipindahkan dari keranda jurnal Bapak Ibu. Coba copy dan saya pindahkan ke sini. Misalnya ini. Kemudian apakah ada kata alternatif dari judulnya? Kalau ada boleh diisi, kalau tidak boleh dikosongkan. Misalnya kalau ini Journal of Islam and Science, tidak ada judul alternatif, atau ada yang biasanya diambil dari singkatan JOSSAC misalnya seperti itu. Maka ada kata-kata seperti tadi, jurnal bahasa Inggris Early Wright. Kemudian website utamanya, Bapak Ibu, di copy misalnya, kemudian dipindahkan ke halaman homepage. Nah, ini nomor ISSN-nya di input saja Bapak Ibu. Contohnya dia penulisan di atas. Ini online, di bawah ini adalah cetak. Kemudian eh, kata kunci. Kata kunci ini Bapak Ibu ada 6. Jadi misalnya ini jurnalnya apa ini? Journal of Islam and Science. Dan ada 2 kemungkinan, ingin disingkat JOSAC, koma, nanti dia akan terblok seperti ini. Kemudian boleh juga judulnya apa, kata kuncinya itu adalah eh, Islam and Science. Coba dipilih dan seterusnya Bapak Ibu. Sampai 6 kata kunci. Kemudian bahasa yang publish di artikelnya, diterima dengan artikelnya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, disesuaikan Bapak Ibu. Publishernya di mana? Ini kan sudah jelas tadi ini ini ya, di Makassar.
ini. Kemudian bahasa negara ya. Ya, dan ini kalau berkolaborasi dengan asosiasi apa begitu Bapak Ibu. Ini opsional, boleh kosong. Tentunya juga boleh kosong. Kemudian next. Kemudian ke bagian ketiga, copyright and lisensi. Copyright and lisensi ini nih disesuaikan dengan lisensi yang digunakan oleh Bapak Ibu. Misalnya tadi ini lisensinya apa dia ini ya? Copyright and lisensi sisi baik. Ini saya belum cek benar atau tidak Bapak Ibu. Belum sampai ke sana, hanya mengecek memandu cara pengisiannya, copyright sisi baik, kemudian informasinya di mana. Nah, linknya ini tadi, copyright ini yang dipindahkan ke bagian ini. Tapi ini tidak ada. Kemudian apakah dia dipasang atau tercantum di beranda jurnalnya, artikelnya Bapak Ibu? Nah, kita bisa cek. Misalnya ini satu, ada Bapak Ibu, sisi by SA. Oh, ini berarti salah ya. Tadi sisi by ini sekarang sisi by SA. Ini sudah pasti di reject ini. Teman-teman dari yang ini saya maksud ya Bapak Ibu tadi yang ditanyakan Pak siapa ya? Tidak konsisten antara yang dijelaskan di sini dengan yang dipasang. Nah, tapi untuk bagian ini di embed maksudnya ada terpasang di beranda berarti kita pilih yes. Masih terus satu contoh artikelnya berarti misalnya ini yang terbuka yang di paste di sini. Kemudian full publishing apakah ada di PDF-nya ataukah di PDF-nya. Kalau ada berarti dipasang juga informasinya di mana. Ini informasinya tentang copyright. Kalau iya, next. Kemudian terkait dengan editorial. Nah, editorial ini menerapkan proses review yang seperti apa, Bapak Ibu. Nah, kita kembali ke jurnalnya. Kita lihat di sini prosesnya apa. Nah, kalau dia pakai ini double blind review. Berarti kita copy langsung linknya. Kemudian kita pakai double anonim peer review. Prosesnya dari mana? Nah, ini ditautkan di informasi link yang diminta. Kemudian informasi plagiarism. Nah, apakah ada atau tidak ada? Ini ada plagiarism. Dia menggunakan Turnitin 20%. Nah, ini sudah bagus ini Bapak Ibu. Menggunakan Turnitin, kemudian 20% tingkat similarity-nya. Seperti pilih yes, dan informasinya di mana bisa dilihat. Di sini diganti. Oke, tuh loading nih. Ini tadinya tidak ada ya Bapak Ibu ya. Ini hanya contoh. Kemudian IM scope-nya. Bapak Ibu. Jadi silakan dibuka IM scope di jurnalnya. Kemudian ditautkan ke sini. Pastikan IM scope-nya ini merupakan seluruh komponen isian dari artikel yang sudah terbit. Nah, dipastikan. Kemudian link editorialnya, link editor ya Bapak Ibu ya. Link panduan penulisan. Kemudian, nah ini, berapa artikel yang tersubmit dan publish dalam satu pekan. Perkirakan saja Bapak Ibu. 9 kah, 10 kah, dan seterusnya. Kemudian, next. Ini biaya. Ada biaya kah Bapak Ibu? Nah, kalau ada, pilih yes. Berapa berapa ribu, berapa ribu. Kalau tidak ada, pilih no. Kalau ada berarti diminta kebijakannya tentang itu, atau mungkin juga tidak ada.
Ini apakah ada biaya? Nah, ini ada biaya 100.000. Oke, maka linknya ini di copy dan ditautkan di bagian ini. Nah, dan tadi 100.000 ya Bapak Ibu ya. Kemudian apakah ada biaya tertentu untuk daerah-daerah tertentu atau diskon? Nah, tadi itu saya lihat kalau dari UNM gratis, dari UIN ya. Hanya tadi ya. Dari Indonesia itu BRIS atau Rosyid Indonesia. Gitu ya Bapak Ibu ya. Berarti ada. Oke, pilih dan pilih yes dan topkan di sini. Ada biaya-biaya yang lain? Tidak ada. Misalnya biaya yang lain ini biaya cetak, biaya apa namanya artikel berwarna ataukah biasanya itu kalau jurnal internasional ya Bapak Ibu biaya $100 untuk 10 halaman. Jika lebih dari 10 halaman bertambah lagi biaya eh, $50 untuk satu halaman. Nah, misalnya ada biaya-biaya seperti itu. Ini archiving Bapak Ibu. Misalnya archiving ini yang sudah terindes PKP PN plugin, nah pilih ini Bapak Ibu. Tapi kalau belum dan diterbit di Perpustakaan Nasional, nah, boleh pilih ini. Ataukah kalau tidak ada, tidak apa-apa, dipilih saja the content is not tidak ada. Ini tidak menggugurkan untuk dapat indes DOAJ. Begitupun juga repositori, karena untuk masuk di sini sekali lagi ini perlu didaftarkan dan yang dua ini berbayar. Kalau server Romeo ini bisa Bapak Ibu daftarkan. Kalau tidak ada, pilih saja no Bapak Ibu. Kemudian DOAI, kalau ada DOAI-nya silakan pilih yang paling atas. Jika masih ada yang belum, pilih saja paling bawah. Metadata sepakat untuk dikirim metadatanya masuk di apa ORCID boleh, kalau tidak dipilih no. Kemudian ini juga di 4OC ketika sepakat pilih saja yes, kalau tidak pilih no untuk eh, kebijakan menanamkan artikel itu masuk ke sana. Nah, ini sudah Bapak Ibu review your submission sudah mengisi form pendaftaran dari indeksasi DOAC, Bapak Ibu. Ini diminta saya sebenarnya untuk melihat sekilas dari keseluruhan form pendaftaran yang telah didaftarkan. Misalnya dari judul, ini open access, linknya di mana. Ini sambil di cross check bisa diklik. Nah, kalau dia kembali ke tampilan yang sesuai dengan yang dimaksud, maka berarti sudah benar.